Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurida Setiawati, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang kedua, menyajikan teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Struktur teks cerita fantasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Komplikasi dan resolusi. Orientasi atau disebut dengan masa pengenalan adalah bagian pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik yang terjadi dalam cerita. Atau dengan kata lain, orientasi adalah tahap pengenalan pada struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, struktur teks fantasi yang berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana penulis menghadirkan masalah atau konflik yang menjadi inti cerita. Jadi, dengan kata lain, komplikasi adalah inti dari sebuah cerita yang ada masalah atau konflik. Nah, struktur yang ketiga itu adalah resolusi. Resolusi adalah bagian akhir atau bagian penyelesaian masalah atas konflik yang terjadi sebagai penutup cerita. Jadi, resolusi adalah bagian akhir dalam sebuah cerita. Selanjutnya, kita simak teks berikut. Pada bagian awal itu disebut dengan orientasi. Kemudian pada bagian tengah kita sebut dengan komplikasi, di mana terjadi masalah atau konflik. Nah, bagian bawah atau bagian akhir kita sebut dengan resolusi atau kita sebut dengan bagian penyelesaian masalah. Teksnya disimak. Kemudian, dalam cerita fantasi kita mengenal struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi itu terdiri dari beberapa kaidah. Yang pertama, menggunakan kata ganti. Biasanya kata ganti orang itu digantikan dengan kata aku, kemudian dia, dan kata ganti orang ketiga dicirikan dengan kata mereka. Kemudian yang kedua, biasanya menggunakan kata sambung urutan waktu. Seperti misalnya kemudian ketika, kemudian, dan sementara itu. Contohnya seperti ini. Sementara itu, kancil dan buaya diam duduk di pinggir sungai. Nah, kata sementara itu adalah kata yang menandakan, kata sambung yang menandakan hubungan waktu. Selanjutnya, dalam kebahasaan teks cerita fantasi itu biasanya menggunakan ungkapan. Ungkapan yang digunakan adalah ungkapan keterkejutan. Wah, aku bisa hadir di sini. Kenapa? Nah, seperti itu contohnya. Ada ungkapan keterkejutan. Ibu ulangi, struktur teks cerita fantasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama orientasi atau masa pengenalan, kemudian komplikasi, masa yang terjadi konflik atau masalah atau yang menjadi inti cerita, kemudian resolusi adalah bagian akhir dari sebuah
cerita atau bagian penyelesaian. Nah, sedangkan untuk kebahasaannya itu ada 3. Yang pertama menggunakan kata ganti, yang kedua menggunakan kata hubung atau kata sambung urutan waktu, yang ketiga itu menggunakan ungkapan keterkejutan. Sampai di sini pembelajaran kita, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.